Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, yuk bersama-sama kita tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak kita mendapat syafaat beliau. Supaya kita bisa saling mengenal, tulis di kolom komentar dari mana asalnya, siapa tahu ada yang satu kota denganmu. Dan jika kamu ingin cerita ini berakhir dengan kebaikan, jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Semoga kisah ini membawa pelajaran dan ketenangan untuk hati kita semua. Tak berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Di tengah jalan bersalju di kota asing, seorang pemuda Indonesia menolong wanita Eropa dari maut. Ia hanya ingin berbuat baik, tapi dari satu sentuhan tangan itu, lahirlah perasaan yang mengubah hidup keduanya. Namun, ketika cinta tumbuh di tempat yang salah, apakah kebaikan masih bisa disebut cinta? Raffi berjalan cepat menyusuri trotoar Berlin seusai shift malam di dapur sebuah restoran halal. Napasnya terlihat karena udara dingin. Lampu lalu lintas memantul di aspal yang basah dan tipis salju mulai menutup marka jalan. Sebuah sedan abu muda melaju pelan lalu tergelincir saat mengerem mendadak di tikungan dekat stasiun tram. Seorang wanita berambut pirang yang berdiri di tepi zebra cross terhuyung dan hampir terseret bemper depan. Raffi berlari tanpa ragu, menarik lengan wanita itu menjauh dari jalur ban yang bergeser. Ban mobil menghantam pembatas rendah dan berhenti dengan suara gesekan yang keras. Wanita itu terduduk di trotoar dengan tangan gemetar, sementara tasnya terjatuh dan isinya berserakan. Raffi menstabilkan posisinya, memastikan tidak ada kendaraan lain mendekat sebelum berjongkok di sisi wanita itu. Ia memperkenalkan diri singkat dan menanyakan apakah ada bagian tubuh yang sakit atau kesulitan bernapas. Wanita itu menyebut namanya Elena, mengatakan pergelangan kaki kiri terasa nyeri, tetapi ia masih bisa menggerakkan jari kaki. Raffi melepas syal dari lehernya untuk menyangga pergelangan Elena agar tidak banyak bergerak. Pengemudi sedan keluar dan meminta maaf berkali-kali, lalu menghubungi layanan darurat untuk memastikan prosedur laporan. Raffi meminta pengemudi menyalakan lampu hazard dan menaruh segitiga pengaman agar jalur tidak menimbulkan insiden baru. Dua pejalan kaki membantu mengumpulkan barang dari tas Elena, termasuk dompet, ponsel, dan kunci apartemen. Raffi menawarkan tumpuan lengan agar Elena bisa berdiri perlahan sambil berpindah ke bangku halte yang lebih aman. Hawa dingin menusuk telinga dan jari sehingga Raffi memesan mobil daring melalui aplikasinya menuju klinik terdekat. Ketika mobil datang, Raffi membantu Elena masuk dan duduk dengan kaki terangkat sedikit agar nyeri tidak bertambah. Di perjalanan, Elena menenangkan nafas dan berterima kasih karena ia tidak tahu harus apa saat mobil itu tergelincir. Raffi menyarankan pemeriksaan ronsen ringan untuk memastikan tidak ada keretakan pada tulang pergelangan. Setiba di klinik, petugas menerima pasien, pengemudi menyelesaikan pembayaran, dan Raffi menunggu di ruang lobi. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan keseleo sedang tanpa patah, perawat memasang perban elastis dan memberi kompres dingin. Elena meminta nomor Raffi agar bisa mengurus biaya transport dan ucapan terima kasih secara layak setelah ia pulih. Raffi menolak uang, namun memberikan nomor ponselnya untuk jaga-jaga jika Elena memerlukan bantuan mengantar pulang. Malam semakin larut, salju menebal, dan klinik mulai sepi, sehingga Raffi memutuskan mengantar Elena sampai depan gedung apartemen. Elena tinggal di lantai 3 sebuah bangunan bata tua yang rapi, lift berfungsi baik, dan lorong terang. Di depan pintu unit, Elena mengucapkan terima kasih sekali lagi dengan tatap mata yang tenang dan nada yang tulus. Raffi menanggapi singkat lalu berpamitan karena harus masuk shift pagi beberapa jam lagi. Pintu tertutup, koridor sunyi, dan Raffi berjalan kembali menuju halte sambil memeriksa jadwal tram malam. Di layar ponsel, sebuah pesan baru masuk dari Elena yang memastikan ia sudah aman di dalam dan berterima kasih untuk kedua kalinya.
Raffi menatap notifikasi itu, lalu menutup ponsel, menunggu Trump datang dengan pikiran yang belum sepenuhnya tenang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raffi kembali bekerja di restoran tempatnya biasa menyiapkan pesanan untuk pelanggan. Siang itu, udara mulai menghangat dan salju di jalanan sudah mencair. Di tengah kesibukan menata pesanan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing masuk dengan kalimat singkat. "Hai Raffi, aku Elena. Kaki sudah membaik, terima kasih sekali lagi." Raffi membaca tanpa ekspresi berlebihan, lalu membalas seperlunya dengan nada sopan. Namun sore itu, pesan balasan datang lagi. Elena bertanya apakah Raffi punya waktu luang karena ia ingin mengundangnya makan siang sebagai ucapan terima kasih. Raffi sempat ragu. Ia tidak terbiasa menerima ajakan seperti itu, terlebih dari orang asing. Tapi rasa penasaran dan sopan santun membuatnya akhirnya menyetujui. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat yang tenang dan tidak terlalu ramai. Elena datang lebih dulu, mengenakan mantel abu dan syal biru yang kontras dengan rambut pirangnya. Ia tersenyum lebar begitu melihat Raffi. Pembicaraan dimulai dengan canggung, hanya seputar pekerjaan, kebiasaan makan, dan perbedaan cuaca di Indonesia dan Eropa. Namun lambat laun, percakapan mengalir lebih hangat. Elena menanyakan alasan Raffi bekerja jauh dari negara asalnya. Raffi menjawab singkat bahwa ia ingin membantu keluarganya di kampung sambil belajar hidup mandiri. Elena terdiam sejenak, lalu berkata bahwa jarak kadang mengajarkan kedewasaan lebih cepat. Ucapannya sederhana, namun Raffi merasakan nada tulus yang sulit dijelaskan. Setelah pertemuan itu, komunikasi mereka berlanjut melalui pesan singkat. Elena sering mengirim foto pemandangan, sedangkan Raffi membalas dengan gambar masakan dari restoran tempat ia bekerja. Hubungan mereka mulai terbentuk tanpa rencana, perlahan dan alami. Minggu berikutnya, Elena datang ke restoran Raffi tanpa memberi kabar. Ia duduk di meja sudut, memesan makanan dengan tenang sambil menunggu. Raffi yang sedang sibuk di dapur terkejut melihatnya. Ketika jam istirahat tiba, Elena menawarinya duduk sebentar. Ia memuji rasa masakan yang menurutnya berbeda dari makanan Eropa yang biasa ia cicipi. Raffi hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa masakan Indonesia lebih banyak menggunakan bumbu alami. Obrolan singkat itu menjadi momen baru yang membuat hubungan mereka makin dekat. Sejak saat itu, Elena kerap datang berkunjung setiap beberapa hari, kadang hanya untuk menyapa atau membawa makanan kecil untuk staf dapur. Raffi mulai terbiasa dengan kehadirannya, bahkan beberapa rekan kerja menggoda bahwa wanita itu tampak menyukai dirinya. Raffi menepis candaan itu dengan senyum, meski dalam hati ia sadar ada sesuatu yang tumbuh tanpa ia sadari. Elena punya cara bicara yang tenang dan terbuka, sedangkan Raffi sederhana dan sopan. Dua dunia yang berbeda mulai saling melengkapi tanpa mereka rencanakan. Suatu sore, Elena meminta bantuan Raffi untuk membantunya memindahkan beberapa barang dari apartemen lamanya. Tanpa berpikir panjang, Raffi setuju. Mereka menghabiskan sore itu dengan menurunkan kardus, menatap rabot, dan tertawa ringan saat salah satu tumpukan buku jatuh karena keseleo ringan di tangannya. Sore itu matahari masih bersinar lemah, dan udara hangat mulai menggantikan dinginnya musim dingin. Saat pekerjaan selesai, Elena menghidangkan teh di balkon kecil apartemennya. Mereka duduk bersebelahan, memandang lalu lintas yang padat di bawah sana. Elena mulai bercerita tentang kehidupannya. Ia lahir dan besar di Jerman, bekerja di perusahaan properti, dan memiliki keluarga yang jarang ia kunjungi karena perbedaan prinsip hidup. Ia tampak seperti wanita yang kuat, tapi dalam suaranya ada nada kesepian yang samar. Raffi hanya mendengarkan tanpa banyak bertanya. Dalam hati, ia tahu ada beban yang disembunyikan di balik senyum ramah itu. Hari semakin gelap, dan sebelum pulang, Elena menatap Raffi lalu berkata, "Entah kenapa aku merasa tenang kalau kamu ada di sekitar." Kalimat itu membuat suasana hening beberapa detik. Raffi hanya membalas dengan kalimat pendek, mungkin karena kita pernah mengalami hari yang sulit bersama. Elena tersenyum, dan dari senyum itu, kedekatan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Malam itu Raffi berjalan pulang dengan langkah pelan, memikirkan kata-kata yang baru saja ia dengar.
Ia tahu hubungan seperti ini harus dijaga jaraknya. Namun di dalam dirinya ada perasaan hangat yang sulit ia abaikan. Perasaan itu tumbuh perlahan, tak mencolok tapi nyata. Dan tanpa mereka sadari, benih cinta mulai menanam akar di antara dua orang yang berasal dari dunia berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Elena semakin sering menghubungi Raffi, kadang untuk sekedar menanyakan kabar, kadang untuk mengundangnya makan malam. Hubungan mereka menjadi akrab meski tidak pernah disepakati sebagai hubungan khusus. Raffi awalnya menolak ajakan itu beberapa kali karena takut menimbulkan fitnah. Namun Elena selalu punya cara untuk meyakinkannya. Ia berkata bahwa tidak ada niat buruk, hanya ingin berbagi waktu dengan seseorang yang membuatnya merasa dihargai. Ucapan itu selalu terdengar polos, tapi perlahan membuat benteng Raffi melemah. Suatu malam, Elena datang ke restoran tempat Raffi bekerja. Restoran sudah hampir tutup, hanya tinggal beberapa pelanggan yang masih duduk di pojok ruangan. Elena mengenakan mantel panjang dan membawa 2 kotak kecil berisi roti hangat. Ia menunggu di meja dekat jendela sampai Raffi selesai membersihkan dapur. Ketika Raffi keluar, Elena tersenyum dan mengangkat kotak roti itu. "Aku bawa ini untukmu dan temanmu, hasil buatan sendiri," katanya. Raffi menerima dengan canggung. Mereka kemudian duduk sebentar sambil menikmati teh sisa yang masih hangat. Elena mulai menanyakan tentang masa kecil Raffi di Indonesia, bagaimana keluarganya, dan kenapa ia memilih merantau ke luar negeri. Raffi menjelaskan bahwa ia tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru, ibunya penjahit rumahan. Ia datang ke Eropa dengan niat menabung agar bisa membuka usaha kecil di kampung. Elena mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Matanya menunjukkan kekaguman yang sulit disembunyikan. Ia berkata bahwa di Eropa jarang sekali menemukan orang yang tetap sederhana meski hidup jauh dari keluarganya. Raffi hanya tersenyum dan menjawab bahwa hidup tidak perlu berlebihan, yang penting bermanfaat. Kedekatan mereka menjadi pembicaraan kecil di antara rekan kerja Raffi. Beberapa orang menilai Elena terlihat berbeda sejak mengenal Raffi. Ia jadi lebih sering tersenyum dan terlihat lebih ceria. Namun bagi Raffi, semua itu masih terasa seperti persahabatan biasa. Hingga suatu malam, Elena mengajaknya menghadiri acara budaya Indonesia yang diadakan oleh komunitas diaspora. Raffi menyetujui karena ia memang ingin mengenalkan budaya negaranya. Di acara itu, Elena mengenakan kebaya sederhana yang ia pinjam dari teman Raffi. Wajahnya tampak anggun dan menghormati tradisi. Raffi tak menyangka wanita Eropa itu mau berusaha sejauh itu. Selama acara, Raffi memperkenalkan Elena kepada beberapa teman sebangsanya. Mereka berbincang hangat, tertawa, dan menikmati makanan khas Indonesia bersama. Ketika musik daerah dimainkan, Elena menggenggam tangan Raffi dan berkata bahwa ia merasa seperti bagian dari keluarga besar yang ramah dan tulus. Raffi merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Ada rasa bangga sekaligus khawatir. Ia takut perasaan yang tumbuh akan membawa masalah di kemudian hari. Namun sorot mata Elena malam itu begitu lembut hingga sulit untuk menghindar. Beberapa hari setelah acara itu, Elena mengundang Raffi makan malam di apartemennya. Awalnya Raffi menolak, tapi Elena memohon agar ia datang hanya sebentar. Akhirnya, Raffi tiba tepat pukul 8 malam. Meja makan sudah tertata rapi dengan makanan sederhana buatan Elena. Mereka makan sambil berbicara ringan tentang pekerjaan dan masa depan. Namun di tengah obrolan itu, Elena tiba-tiba bertanya, apakah Raffi pernah jatuh cinta sebelumnya? Pertanyaan itu membuat suasana hening. Raffi menjawab pelan bahwa ia belum siap membicarakan hal seperti itu. Karena baginya, cinta bukan sekedar rasa, tapi juga tanggung jawab. Elena mengangguk, tapi tatapannya tak bisa menyembunyikan kecewa. Malam itu berakhir tanpa banyak kata, namun sejak saat itu, Elena menjadi lebih terbuka. Ia sering mengirim pesan lebih hangat, kadang dengan kalimat yang menunjukkan perasaan. Raffi selalu berusaha menjaga jarak, tapi dalam diam ia mulai goyah.
Ia mulai menunggu pesan Elena setiap pagi, bahkan tanpa sadar tersenyum saat membaca kabar darinya. Hubungan mereka semakin intens tanpa perlu diucapkan. Suatu sore, ketika hujan ringan turun, Elena menelpon Raffi dengan suara panik. Ia baru saja bertengkar dengan seseorang dan ingin ditemani. Raffi segera mendatanginya tanpa bertanya panjang. Sesampainya di apartemen, Elena duduk di sofa dengan mata bengkak. Di meja ada foto dirinya bersama seorang pria berjas. Raffi bertanya siapa pria itu. Elena menjawab lirih, "Tunanganku, Victor." Raffi terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Elena menjelaskan bahwa hubungan mereka sudah renggang sejak lama karena Victor lebih sibuk dengan bisnisnya. Raffi terdiam, hatinya terasa berat antara simpati dan kecewa. Elena menatapnya dengan wajah penuh air mata dan berkata, "Aku hanya ingin didengarkan, bukan dikasihani." Raffi duduk di sebelahnya dan berusaha menenangkan, tapi di dalam dirinya muncul rasa yang bercampur aduk. Malam itu, Elena bersandar di bahunya, dan untuk pertama kalinya, Raffi tidak menolak. Keheningan malam menutupi batas yang perlahan mulai kabur antara empati dan perasaan. Saat Raffi pulang malam itu, pikirannya tidak tenang. Ia sadar bahwa langkahnya sudah terlalu jauh. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang sulit ia hapus. Ia tahu perasaan ini salah, tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat tarikan yang membuatnya ingin tetap dekat. Dan dari situlah cerita mereka mulai memasuki jalan yang semakin rumit. Setelah malam ketika Elena mengungkap tentang tunangannya, hubungan antara dirinya dan Raffi tidak lagi sama. Hari-hari mereka menjadi aneh. Ada perasaan bersalah yang terus menghantui, tapi di sisi lain ada kerinduan yang sulit ditepis. Raffi mulai jarang tidur nyenyak, pikirannya penuh dengan pertentangan antara logika dan perasaan. Ia sadar apa yang terjadi tidak benar, tetapi setiap kali Elena menghubunginya, tekadnya kembali goyah. Pesan-pesan dari Elena selalu datang dengan nada yang lembut namun mengikat. "Aku hanya ingin bicara sebentar," atau "Aku butuh seseorang yang mau mendengar." Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuat Raffi menyerah. Satu malam, Elena meminta Raffi menemaninya ke taman di pusat kota. Udara malam saat itu lembab setelah hujan. Mereka duduk di bangku taman yang sepi, hanya suara lalu lintas jauh dan hembusan angin yang terdengar. Elena menceritakan pertengkaran terakhirnya dengan Victor. Ia mengatakan bahwa Victor lebih sering berbicara dengan rekan bisnisnya daripada dengannya. Elena merasa diabaikan, dianggap tidak penting. Raffi mendengarkan tanpa memotong, mencoba bersikap netral, tapi hatinya tidak bisa diam. Ia merasa iba, dan perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ketika Elena menatapnya dengan mata berkaca-kaca, Raffi tidak lagi bisa menjaga jarak. Ia menyentuh bahu Elena untuk menenangkan, tetapi wanita itu langsung bersandar di dadanya. Tidak ada kata yang keluar di antara mereka. Hanya keheningan panjang yang menyiratkan hal yang sulit diungkapkan. Dari malam itu, batas yang selama ini mereka jaga mulai menghilang. Mereka mulai sering bertemu diam-diam di tempat-tempat sepi. Kadang di taman, kadang di pinggir sungai. Raffi mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya ingin menemani Elena melewati masa sulit. Tapi hatinya tahu itu alasan yang ia buat sendiri. Hubungan itu semakin dalam. Mereka saling berbagi cerita pribadi yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Raffi mulai tahu kebiasaan kecil Elena, seperti caranya menggigit bibir ketika gugup atau tertawa pelan ketika mendengar lelucon yang tidak lucu. Elena juga mulai tahu kebiasaan Raffi yang selalu membawa tas kecil berisi sajadah dan botol air untuk berwudu di tempat kerja. Dua dunia yang dulu terasa jauh, kini menyatu dalam kenyamanan yang berbahaya. Suatu sore, Victor datang tanpa pemberitahuan ke restoran tempat Raffi bekerja. Ia duduk di meja depan sambil menatap daftar menu dengan ekspresi datar. Raffi tidak langsung mengenalinya, sampai Victor menyebut namanya dengan nada tegas. "Kau Raffi, bukan? Aku tunangan Elena." Suasana restoran langsung terasa tegang. Beberapa pelanggan menoleh, namun Victor tetap duduk tenang sambil menatap tajam.
Aku tahu siapa kau. Elena sering menyebut namamu. Kata-katanya pendek tapi berat. Raffi menjawab dengan sopan bahwa hubungannya dengan Elena hanya sebatas teman. Victor tersenyum dingin dan berkata, "Kita lihat saja nanti." Ia kemudian meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Sejak kejadian itu, Elena panik. Ia menghubungi Raffi berkali-kali, takut Victor akan membuat masalah. Raffi berusaha menenangkannya, namun dalam hatinya ia tahu ini awal dari kesulitan yang sesungguhnya. Malam itu, mereka bertemu di apartemen Elena untuk membicarakan apa yang harus dilakukan. Elena tampak gelisah, wajahnya pucat dan matanya sembab karena menangis. "Aku tidak bisa kehilanganmu," katanya pelan. Raffi memegang tangannya, tapi tak menjawab. Ia tahu apa yang mereka lakukan sudah salah. Namun di tengah rasa bersalah itu, ada sesuatu yang membuatnya tidak mampu pergi. Waktu terus berjalan, hubungan mereka makin dalam. Mereka saling bergantung satu sama lain. Raffi mulai sering absen dari masjid tempatnya biasa sholat berjamaah. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan sikapnya yang lebih pendiam dan mudah gelisah. Di sisi lain, Elena mulai jarang pulang ke rumah keluarganya, lebih sering menghabiskan waktu dengan Raffi. Hubungan mereka yang dulu berawal dari rasa simpati, kini berubah menjadi ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa minggu kemudian, Victor mengirimkan pesan kepada Elena berisi foto-foto dirinya bersama Raffi yang diambil secara diam-diam di taman dan di kafe. Dalam pesan itu, Victor menulis singkat, "Aku akan pastikan semua orang tahu siapa sebenarnya kau." Elena panik dan langsung menghubungi Raffi. Mereka bertemu lagi malam itu di tempat yang sama seperti pertama kali bertemu setelah kecelakaan. Suasana malam itu dingin dan sepi. Elena menangis sambil menunjukkan pesan dari Victor. "Dia akan menghancurkan hidupku," katanya. Raffi tidak menjawab. Ia hanya berdiri menatap jalan kosong di depan mereka. Ia sadar inilah akibat dari langkah yang salah. Namun sebelum ia sempat bicara, Elena memeluknya erat, seolah dunia akan runtuh jika ia melepaskan. Raffi memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Di tengah pelukan itu, ia sadar bahwa perasaan yang dulu ia anggap tulus, kini berubah menjadi beban berat. Ia tahu waktu tidak bisa diputar kembali. Saat Raffi pulang malam itu, salju mulai turun tipis. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Di dalam hatinya hanya ada satu kesadaran. Apa yang dulu ia pikir cinta, kini berubah menjadi ujian yang akan menuntut harga yang mahal. Jalan yang ia tempuh sudah terlalu jauh, dan tidak ada cara mudah untuk mundur tanpa melukai siapapun. Hari-hari setelah ancaman dari Victor berjalan dalam ketegangan. Elena jarang keluar rumah, sementara Raffi berusaha tetap bekerja seperti biasa meskipun pikirannya tidak pernah tenang. Ia tahu cepat atau lambat Victor akan melakukan sesuatu. Setiap kali ponselnya berbunyi, dadanya terasa sesak. Ia terus memikirkan bagaimana cara melindungi Elena tanpa membuat keadaan semakin rumit. Suatu sore, saat restoran baru saja buka, seorang pria berseragam datang membawa amplop besar. Isinya foto-foto Raffi dan Elena yang sudah disebar ke manajemen restoran. Surat pendek menyertai foto itu, berisi kalimat yang menuduh Raffi sebagai perusak hubungan orang lain. Pemilik restoran memanggil Raffi ke ruangan belakang. Suasananya berat. Pemilik hanya berkata bahwa ia kecewa karena kabar seperti itu bisa mencoreng nama tempat kerja mereka. Raffi mencoba menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang terlihat, tapi ia tahu semua orang sudah menilai. Ia diminta mengambil cuti tanpa batas waktu sampai keadaan reda. Sore itu, Raffi keluar dari restoran dengan langkah pelan, membawa perasaan campur aduk antara malu dan marah. Elena menangis saat mendengar kabar itu. Ia datang ke apartemen Raffi untuk meminta maaf, tapi Raffi menolak menemuinya. Ia masih tertekan oleh kehilangan pekerjaannya dan merasa harga dirinya hancur. Malam itu, Elena berdiri lama di depan pintu tanpa suara sampai akhirnya ia pulang dalam keadaan menangis. Namun Victor belum berhenti. Keesokan harinya, Elena dipanggil oleh atasannya di perusahaan. Foto-foto yang sama telah beredar di lingkaran kerja.
Nama baiknya ikut tercemar. Hari-hari setelah itu menjadi gelap bagi keduanya. Raffi tidak punya pekerjaan, sementara Elena mulai dijauhi rekan-rekan kantornya. Mereka hanya bisa saling menenangkan lewat pesan singkat. Dalam salah satu pesannya, Elena menulis, "Kalau waktu bisa diulang, aku akan memilih bertemu denganmu di saat yang benar." Kalimat itu membuat dada Raffi semakin berat. Ia sadar semua ini berawal dari satu keputusan kecil yang kini menjerat keduanya. Suatu malam, Victor mendatangi Raffi di apartemen. Ia datang tanpa peringatan, mengetuk pintu keras hingga tetangga keluar menatap. Ketika pintu dibuka, Victor langsung masuk dan mendorong Raffi ke dinding. Suaranya keras, matanya merah karena marah. "Kau pikir kau siapa? Merebut tunangan orang di negeri orang?" Raffi menahan diri agar tidak membalas. Ia hanya menjawab dengan nada rendah bahwa ia tidak pernah bermaksud menghancurkan siapapun. Victor menertawakan kalimat itu, lalu melemparkan selembar kertas di lantai. "Bacalah itu. Mulai besok dia bukan milikku lagi. Tapi jangan kira kau menang." Victor pergi meninggalkan Raffi tanpa menoleh. Kertas itu ternyata salinan pembatalan pertunangan. Victor rupanya memilih mengakhiri hubungan dengan Elena untuk menjaga reputasinya sendiri. Namun sebelum pergi, ia sudah memastikan nama mereka berdua hancur di mata banyak orang. Ketika Elena datang keesokan harinya, Raffi menunjukkan surat itu. Elena menangis lama di sofa, tidak berkata apa-apa. Dunia mereka seolah berhenti. Ia kehilangan tunangan, pekerjaan, dan reputasi. Raffi kehilangan mata pencaharian dan rasa hormat dari lingkungan. Namun di tengah kehancuran itu, keduanya justru semakin dekat. Mereka mulai hidup dalam bayangan, bertemu diam-diam di apartemen kecil yang Raffi sewa di pinggiran kota. Mereka tidak lagi peduli dengan pandangan orang. Hari-hari mereka diisi dengan kesunyian, mencoba saling menguatkan. Elena kadang bekerja serabutan sebagai penerjemah, sementara Raffi mengambil pekerjaan kasar di gudang logistik. Semua berjalan tanpa arah, seperti dua orang yang berlari dari masa lalu. Suatu malam, Raffi terbangun karena suara langkah kaki di koridor. Saat ia membuka pintu, ada surat terselip di bawah. Di dalamnya tertulis dalam bahasa Jerman yang diterjemahkan Elena, "Apapun yang kau bangun di atas dosa, tidak akan bertahan lama." Surat itu tidak bertanda tangan, tapi mereka tahu siapa pengirimnya. Victor masih mengawasi. Elena mulai ketakutan. Ia memutuskan untuk pindah dari apartemen itu. Namun sebelum rencana pindah dijalankan, sesuatu terjadi. Ketika Elena pulang dari tempat kerjanya malam itu, sebuah mobil menabrak bagian belakang kendaraannya di persimpangan. Kecelakaan itu tidak fatal, tapi cukup membuatnya trauma. Raffi segera datang ke rumah sakit. Elena hanya mengalami luka ringan di bahu dan lengan. Namun kejadian itu membuatnya sadar bahwa hidup mereka sudah terlalu jauh dari ketenangan. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Raffi," katanya di ranjang rumah sakit. "Aku lelah takut setiap hari." Raffi menatapnya lama tanpa bicara. Dalam hati ia tahu waktu mereka hampir habis. Malam itu setelah Elena tidur, Raffi duduk di kursi rumah sakit sampai pagi. Pikirannya penuh dengan bayangan masa lalu dan kata-kata ayahnya di Indonesia yang pernah berkata, "Jangan tinggalkan kebaikan hanya karena cinta sementara." Kalimat itu menghantam hatinya keras. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi langkah itu akan menyakitkan keduanya. Saat fajar menyingsing, Raffi bangkit dari kursi dengan keputusan yang berat. Ia menatap wajah Elena sekali lagi, lalu keluar dari kamar tanpa meninggalkan pesan apapun. Pagi itu, udara Berlin sangat dingin. Jalanan masih basah setelah hujan malam, sementara langit tampak abu. Raffi melangkah cepat ke stasiun sambil menunduk, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Ia sudah memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Semua kenangan bersama Elena membuat pikirannya kacau dan rasa bersalah tidak bisa hilang. Ia membeli tiket kereta menuju Hamburg, tempat seorang teman lamanya bekerja di pelabuhan. Ia ingin mulai hidup baru, jauh dari masa lalu yang penuh kesalahan. Sementara itu, Elena terbangun di rumah sakit dan tidak menemukan Raffi.
Di meja tidak ada pesan, tidak ada tanda apapun. Ia menelpon berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Kepanikan mulai menyelimuti dirinya. Perawat mengatakan Raffi pergi sebelum matahari terbit. Elena keluar dari rumah sakit sore harinya, berjalan pelan dengan tangan dibalut perban. Ia pergi ke apartemen Raffi, namun pintu sudah kosong dan kunci digantung di pegangan. Semua barang milik Raffi sudah tidak ada. Elena duduk di lantai, memeluk lututnya sambil menangis lama tanpa suara. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Elena merasa hidupnya kosong. Ia menyesal, bukan karena kehilangan Victor, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya tanpa pamrih. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Raffi melalui kenalannya, namun tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sementara itu, Raffi sudah mulai bekerja di gudang pelabuhan. Pekerjaan berat dan dingin setiap hari ia jalani tanpa banyak bicara. Ia hanya ingin menghapus semua ingatan tentang masa lalu. Namun setiap kali malam datang, wajah Elena selalu muncul di pikirannya. Bayangan saat ia menangis di rumah sakit terus menghantui. Raffi mulai sadar bahwa meninggalkan tanpa penjelasan hanya menambah luka baru. Ia menulis pesan di ponsel, namun selalu menghapus sebelum dikirim. Hatinya seperti terbelah dua, antara ingin kembali memperbaiki segalanya atau tetap menjauh demi kebaikan. Suatu pagi, telepon dari nomor asing masuk ke ponselnya. Suara di seberang terdengar gugup. "Apakah ini Raffi? Saya perawat dari rumah sakit Berlin. Elena dirawat lagi. Ia mencoba bunuh diri semalam." Tubuh Raffi langsung kaku. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Ia tidak berpikir panjang, langsung menuju stasiun dan membeli tiket kereta tercepat kembali ke Berlin. Perjalanan 3 jam terasa seperti seumur hidup. Ia tidak bisa duduk tenang, hanya menatap jendela dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Saat tiba di rumah sakit, perawat mengatakan Elena selamat. Ia mencoba meminum obat dalam jumlah banyak, tapi ditemukan lebih cepat oleh tetangganya. Raffi masuk ke ruang perawatan dengan langkah pelan. Elena berbaring lemah, wajahnya pucat dan matanya sayu. Begitu melihat Raffi, air matanya langsung mengalir. "Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa?" Suaranya pelan namun mengguncang hati. Raffi duduk di sisi ranjang, menunduk dan menjawab dengan suara berat. "Karena aku tidak ingin terus menjerumuskanmu. Aku tidak pantas untukmu." Elena menggenggam tangan Raffi erat. "Aku tidak peduli pantas atau tidak. Aku hanya ingin kamu di sini. Aku sudah kehilangan segalanya." Raffi diam lama. Hatinya terasa sesak. Ia tahu rasa itu tidak bisa dibiarkan lagi. Ia menatap Elena dengan pandangan tegas. "Kita sudah terlalu jauh. Aku harus berhenti sekarang. Jika aku tetap di sisimu, hidupmu tidak akan tenang. Aku akan pergi untuk selamanya." Elena menangis keras dan mencoba menahan tangannya, tapi Raffi berdiri. Ia memalingkan wajah dan berjalan keluar ruangan sebelum emosinya pecah. Beberapa hari kemudian, Raffi pergi meninggalkan Berlin tanpa pamit lagi. Ia bekerja berpindah-pindah, dari pelabuhan ke pabrik logistik di luar kota. Setiap malam, ia berdoa agar Elena bisa melanjutkan hidup tanpa dirinya. Namun nasib ternyata tidak berhenti di situ. 2 bulan kemudian, surat datang ke alamat penginapannya. Surat itu dikirim dari rumah sakit yang sama. Di dalamnya tertulis bahwa Elena ingin bertemu sekali lagi sebelum menjalani perawatan di luar negeri. Raffi menatap surat itu lama. Ia ragu, tapi akhirnya memutuskan kembali ke Berlin untuk terakhir kalinya. Ketika ia tiba di rumah sakit, Elena sedang duduk di taman belakang dengan selimut di pangkuannya. Tubuhnya terlihat lemah tapi wajahnya lebih tenang. Ia tersenyum ketika melihat Raffi datang. "Aku tidak marah," katanya pelan. "Aku hanya ingin berterima kasih. Karena kamu, aku belajar menghargai hidup. Aku akan pergi ke Norwegia untuk pengobatan. Aku tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menyesal pernah mengenalmu." Raffi menatapnya lama tanpa kata. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Saat mereka berpisah sore itu, Elena memeluknya sebentar, lalu berjalan perlahan menuju bangsal.
Raffi berdiri di tempat, menatap punggungnya yang menjauh. Ia tahu itulah pertemuan terakhir mereka. Ketika malam tiba, ia kembali ke penginapan dengan dada sesak namun sedikit lega. Ia merasa sudah melakukan yang benar. Cinta yang dulu membuatnya jatuh, kini menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. 3 minggu kemudian, pesan datang dari alamat rumah sakit. Elena meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Raffi membaca pesan itu berulang kali, tubuhnya gemetar. Ia pergi ke masjid kecil di kota itu dan duduk lama di lantai tanpa berkata apa-apa. Dalam diamnya, ia hanya berharap Allah mengampuni semua dosa yang telah ia lakukan dan menerima setiap penyesalan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Hari pemakaman Elena berlangsung di sebuah pemakaman umum di pinggiran kota Berlin. Langit kelabu, udara dingin, dan embun menempel di batu nisan. Beberapa orang hadir, sebagian dari rekan kerja Elena dan beberapa tetangga yang mengenalnya. Raffi berdiri di kejauhan, memakai jaket hitam dan topi wol untuk menutupi wajahnya. Ia tidak ingin menarik perhatian siapapun, cukup hadir untuk menghantarkan seseorang yang pernah mengubah jalan hidupnya. Di hadapan liang yang baru tertutup tanah, suara doa bergema pelan dalam bahasa yang asing di telinganya, tapi maknanya ia pahami. Doa untuk kedamaian jiwa yang telah pergi. Ketika upacara selesai, seorang pria paruh baya menghampiri Raffi. Pria itu memperkenalkan diri sebagai paman Elena. Ia berkata bahwa Elena sempat menulis surat terakhir untuk seseorang bernama Raffi. Surat itu disimpan di kota kecil yang dititipkan pada rumah sakit. Pria itu menyerahkannya tanpa banyak bicara. Raffi menerima dengan tangan gemetar. Ia berjalan menjauh dari kerumunan, duduk di bangku taman dekat gerbang pemakaman, lalu membuka surat itu. Tulisan tangan Elena rapi tapi tampak lemah. Isinya sederhana namun menyesakkan. Elena menulis bahwa ia tahu Raffi selalu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Tapi baginya, pertemuan dengan Raffi bukan kesalahan. Ia menulis bahwa sebelum mengenalnya, ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya dihargai dengan tulus tanpa pamrih. Di akhir surat, Elena menulis kalimat yang membuat Raffi menunduk lama. "Jika aku pergi duluan, jangan bersedih terlalu lama. Hidupmu masih panjang. Gunakan waktumu untuk menebus kesalahan dengan kebaikan." Surat itu membuat dada Raffi terasa berat. Ia menggenggamnya kuat-kuat lalu menatap tanah di depan. Suara angin dingin menyapu rambutnya. Ia tidak menangis, hanya diam lama sambil menatap nisan dari kejauhan. Dalam pikirannya, kenangan masa lalu berputar tanpa henti. Dari malam salju pertama kali ia menolong Elena, hingga malam terakhir mereka bertemu di rumah sakit. Semua peristiwa itu kini terasa seperti mimpi yang sudah selesai. Beberapa hari setelah pemakaman, Raffi mendatangi rumah sakit untuk menemui perawat yang dulu merawat Elena. Perawat itu menyambut dengan wajah penuh simpati. Ia bercerita bahwa di hari-hari terakhirnya, Elena sering membicarakan Raffi. Ia bahkan menyumbangkan sebagian sisa tabungannya untuk kegiatan sosial rumah sakit dengan pesan agar digunakan membantu pasien yang tidak mampu. Dan donasi itu ditulis atas nama Raffi dan Elena. Mendengar itu, Raffi tidak sanggup menahan air mata. Ia merasa malu karena wanita yang sempat ia anggap sumber masalah justru mengakhirinya dengan perbuatan baik. Sejak hari itu, Raffi mulai berubah. Ia tidak ingin terus hidup dalam penyesalan. Ia mencari masjid terdekat dan mulai rutin sholat di sana. Beberapa jamaah mengenalnya sebagai pekerja dari Indonesia yang jarang bicara tapi rajin datang lebih awal setiap waktu sholat. Ia juga mulai mengajar bahasa Indonesia kepada anak-anak migran di pusat komunitas agar mereka punya kegiatan positif. Semua ia lakukan tanpa banyak bicara, hanya sebagai bentuk rasa syukur dan penebusan.
Suatu sore, saat selesai mengajar, Raffi mendapat panggilan dari paman Elena yang ingin bertemu. Mereka bertemu di kafe kecil tak jauh dari stasiun. Paman Elena memberikan sebuah map berisi surat administrasi kecil. Di dalamnya tertulis bahwa Elena mewariskan hak kepemilikan sebagian tabungannya kepada yayasan sosial yang Raffi kelola di komunitas migran. Raffi menolak awalnya, tapi sang paman berkata, itu keinginan terakhirnya. Dia ingin kau terus membantu orang lain. Raffi menerima dengan kepala tertunduk, tidak berkata apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Raffi mendirikan sebuah program bantuan kecil untuk para pekerja migran yang kesulitan biaya hidup. Program itu diberi nama Langkah Baik, sebuah istilah yang ia ambil dari surat Elena. Setiap kali seseorang terbantu, ia merasa seolah sedikit demi sedikit hutang masa lalunya mulai terbayar. Namun setiap malam sebelum tidur, pikirannya tetap kembali pada satu hal, wajah Elena saat ia menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Waktu berjalan hampir 1 tahun, kehidupan Raffi mulai stabil. Ia dipercaya sebagai koordinator komunitas dan memiliki pekerjaan tetap di gudang yang baru. Namun hari itu, sesuatu terjadi. Ketika ia membuka laci mejanya di tempat kerja, ia menemukan foto lama yang diselipkan oleh seseorang. Foto itu adalah gambar dirinya bersama Elena di taman saat musim semi, diambil diam-diam oleh seseorang. Di balik foto tertulis kalimat dalam bahasa Jerman, cinta yang salah tetap bisa meninggalkan jejak kebaikan. Tidak ada nama pengirim. Raffi menatap foto itu lama. Ia tidak tahu siapa yang mengirimkannya, mungkin paman Elena, mungkin seseorang dari rumah sakit. Tapi kalimat itu menancap kuat di pikirannya. Ia menyadari bahwa meskipun hubungan mereka berakhir tragis, ada sesuatu yang tidak bisa dihapus, kebaikan yang mereka tinggalkan. Ia memasukkan foto itu kembali ke laci, lalu berdiri menatap jendela. Di luar, salju mulai turun perlahan, sama seperti malam pertama kali ia bertemu Elena. Tapi kali ini tidak ada lagi perasaan bersalah, hanya rasa tenang dan keyakinan bahwa semua yang telah terjadi memiliki tujuan yang jelas. Ketika malam tiba, Raffi pulang ke apartemen dan menatap langit dari jendela. Ia membaca doa singkat dalam hati, memohon agar Allah memberi ampunan untuk Elena dan juga untuk dirinya sendiri. Ia menutup mata dengan perasaan damai yang baru pertama kali ia rasakan setelah sekian lama. Di tengah kesunyian itu, ia tahu bahwa cintanya pada Elena sudah selesai di dunia, tapi akan tetap menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Musim dingin kembali datang. Salju menutupi jalan, sama seperti hari ketika semuanya dimulai. Raffi kini bekerja di lembaga sosial yang ia bantu kembangkan bersama komunitas migran. Ia tinggal di kamar sederhana di lantai 2 bangunan yang juga berfungsi sebagai kantor dan tempat penampungan. Setiap pagi, ia membuka pintu utama untuk menyambut pekerja baru yang datang mencari bantuan. Senyum di wajahnya kembali, tapi sorot matanya tidak sama seperti dulu. Di balik ketenangan itu ada kedewasaan yang tumbuh dari luka. Hari itu, lembaga yang ia dirikan menerima undangan dari pemerintah kota untuk menghadiri acara penghargaan bagi komunitas sosial yang berkontribusi bagi tenaga kerja asing. Raffi sempat menolak untuk hadir, tapi rekan kerjanya memaksa. Nama program Langkah Baik disebut sebagai salah satu penerima penghargaan utama. Malam itu, aula besar penuh dengan tamu penting. Lampu terang menyinari panggung dan musik lembut mengiringi pembawa acara menyebut nama Raffi sebagai wakil penerima penghargaan. Ketika ia naik ke panggung, ruangan hening. Raffi berdiri tegak mengenakan setelan sederhana. Ia tidak menyiapkan pidato panjang, hanya bicara dari hati. Saya dulu datang ke negeri ini untuk mencari uang, tapi justru belajar tentang makna hidup dari seseorang yang mengajarkan arti menghargai manusia, ucapnya. Kalimat itu membuat sebagian tamu terdiam. Ia menambahkan bahwa lembaga ini bukan miliknya, melainkan hasil dari perjuangan banyak orang yang pernah terluka tapi tidak berhenti berbuat baik. Tepuk tangan bergema lama setelah ia turun dari panggung.
Setelah acara selesai, seorang wanita muda menghampirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan baru dari Norwegia, namanya Anna. Ia mengatakan bahwa pernah mengenal Elena ketika masih menjadi pasien di Oslo. Anna tahu sedikit cerita tentang Raffi dari catatan yang ditinggalkan Elena di panti perawatan. Ia menyerahkan amplop kecil dan berkata, "Elena ingin ini sampai padamu." Raffi menerima dengan hati bergetar. Ia menunggu sampai malam untuk membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto Elena yang tersenyum di tepi danau dan selembar kertas berisi tulisan singkat dalam bahasa Indonesia yang terjemahannya berbunyi, "Teruslah hidup dengan baik. Jika aku tidak ada, jadilah alasan orang lain untuk tetap percaya pada kebaikan." Raffi membaca tulisan itu berulang kali lalu menatap foto itu lama. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum tanpa rasa bersalah. Ia tahu pesan itu bukan sekedar perpisahan, tapi izin untuk melanjutkan hidup. Bulan-bulan berikutnya, hidup Raffi berubah sepenuhnya. Ia mulai menerima undangan untuk berbicara di berbagai tempat tentang perjuangan pekerja migran. Ia menceritakan bahwa tidak semua kesalahan harus diakhiri dengan penyesalan, selama seseorang mau memperbaikinya. Program sosial yang ia bangun berkembang pesat, menyalurkan bantuan ke berbagai negara Eropa yang memiliki komunitas Indonesia. Banyak yang datang hanya untuk mendengar kisahnya, tapi Raffi tidak pernah menyebut nama Elena. Ia cukup mengatakan bahwa ada seseorang yang telah membuatnya mengerti apa artinya kehilangan dan pengampunan. Suatu hari, ia berkunjung ke masjid besar di Berlin untuk menghadiri acara penggalangan dana bagi korban perang di Timur Tengah. Setelah acara selesai, ia duduk di sudut masjid menatap orang-orang yang lalu lalang. Seorang anak kecil menghampirinya dan memberikan bunga kecil dari tumpukan sumbangan di depan. "Untukmu, Paman, Ibu bilang bunga ini tanda syukur," katanya. Raffi menerima bunga itu sambil tersenyum. Di dalam hati, ia merasa seperti mendapat pesan langsung dari Allah bahwa setiap langkah baru yang ia ambil adalah jalan menuju ampunan. Beberapa tahun kemudian, Raffi kembali ke Indonesia. Ia sudah beruban sedikit, tapi tubuhnya masih kuat. Ia menetap di kampung halamannya dan membuka cabang kecil program sosial yang dulu ia bangun di Jerman. Banyak anak muda datang belajar darinya tentang kerja keras dan kejujuran. Ia tidak pernah menyembunyikan masa lalunya, tapi menceritakannya dengan tenang sebagai peringatan agar orang lain tidak mengulang kesalahan yang sama. Di halaman depan rumah barunya, Raffi menanam pohon kecil yang tumbuh dari biji yang ia bawa dari Berlin. Di bawah pohon itu, ia menulis papan kecil bertuliskan, "Langkah baik dimulai dari satu niat yang tulus." Setiap kali melihat anak-anak bermain di sekitar pohon itu, hatinya terasa damai. Suatu sore menjelang maghrib, Raffi duduk di kursi kayu, memandangi langit yang memerah. Ia mengingat seluruh perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir. Semua penderitaan, kesalahan, kehilangan, dan pengampunan yang ia alami kini berubah menjadi satu garis panjang yang membentuk siapa dirinya hari ini. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan tersenyum kecil. Hidupnya telah berputar penuh, dari seorang pekerja asing yang tersesat dalam cinta, menjadi seorang lelaki yang menemukan makna hidup di jalan yang penuh ujian. Elena sudah pergi, tapi jejak kebaikannya tetap hidup di setiap orang yang mereka bantu. Dan di dalam hati Raffi, kisah itu telah mencapai akhirnya, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan ketenangan.